nanti akan mempraktekkan agama berjudul Sang Kiai. Nama saya Muhammad Dodi Fahmi sebagai Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Saya Rizky Muhammad Surya sebagai Jenderal Sudirman. Saya Wahyudin sebagai Insinyur Soekarno. Saya Baudian sebagai Bung Tomo. Saya Fawad sebagai Santri. Saya Ilham Tarmiji sebagai Kiai Canggung. Saya Muhammad Arif Rizky sebagai pembaca naskah. Saya Benji sebagai Santri. Saya Muhammad Arif Fatailah sebagai Jenderal. Saya Muhammad sebagai Prajurit Belanda. Saya Alfred sebagai Prajurit Belanda. Saya Dio sebagai Prajurit. Saya Rizkiawan dari Saya Rizkiawan sebagai Kiai. Setelah dikumandangkannya proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Bapak Proklamator Insinyur Soekarno, yang sekaligus sebagai lambang peresmian kemerdekaan Indonesia, baru saja Indonesia akan memulai menata negara. Pada pertengahan bulan September, Indonesia mendapat cobaan kembali dengan datangnya tentara Hindia Belanda bersama tentara sekutu dengan nama baru yaitu NICA. Dengan kedatangan tentara tersebut membuat Presiden Insinyur Soekarno khawatir. Pasalnya, apa yang akan rakyat Indonesia lakukan seandainya mereka menyerang dan mengumandangkan perang dengan rakyat Indonesia? Padahal pada waktu itu persenjataan dengan tentara Indonesia jelas kalah telak dengan tentara lawan. Lapor Pak, tentara Ninja telah kembali ke negara kita. Wah, bagaimana mereka bisa datang kembali? Saya takut mereka mendeklarasikan perang lagi, sedangkan tentara dan persenjataan kita jauh kalah telak dengan tentara mereka. Betul sekali. Tentara kita dan persenjataan kita sangat jauh oleh tentara Ninja, Pak. Terus apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kalau kita meminta bantuan masyarakat dan juga santri? Dan bagaimana jika masyarakat tersebut tidak mau? Kita bisa meminta bantuan kepada kiai untuk berhijrah melawan penjajah, Pak. Baiklah, kamu saya utus untuk menemui Kiai Hasyim Asy'ari di Tebu Ireng untuk meminta fatwa. Siap, laksanakan. Akhirnya dengan usul dari Jenderal Sudirman agar mengutus seseorang pilihan untuk sowan ke Hadratus Syekh Simbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk meminta fatwa tentang hukum memerangi para penjajah Indonesia. Padahal notabene bukanlah negara Islam. Maka dengan itu akhirnya berangkatlah utusan tersebut ke Pondok Pesantren Tebu Ireng. Assalamualaikum Pak Kiai. Saya bersama Soekarno ingin fatwa tentang memerangi para penjajah yang akan kembali ke Indonesia. Saya setuju. Tapi saya waktu bermusyawarah dengan ulama dan Semadura untuk membahas fatwa ini. Baik. Setelah mendengar apa yang dikatakan utusan Insinyur Soekarno tersebut, akhirnya Kiai Haji Hasyim memutuskan untuk mengundang semua ulama se-Jawa dan Semadura untuk melakukan musyawarah. Tepat pada tanggal 21 Oktober 1945, berkumpullah ulama-ulama se-Jawa dan Semadura untuk membahas hukum jihad lawan penjajah, padahal notabene bukan negara Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini tanggal 21 Oktober 1945 kita dapat berkumpul di majlis ini. Maksud dan tujuan saya mengundang saudara-saudara semua tidak lain tidak bukan adalah untuk membahas fatwa tentang berjihad melawan penjajah. Sesungguhnya saya mendapat amanat ini dari Bung Karno untuk mengeluarkan fatwa berjihad kepada para penjajah. Jadi saya mohon bimbingan dan bantuannya dari ulama-ulama sekalian untuk kita mencari hadis atau ayat Al-Quran tentang berjihad. Menurut saya, ini waktu yang tepat untuk mengeluarkan fatwa ini, karena ini sangatlah penting untuk keselamatan bangsa ini. Ya betul, kita harus mengikuti pemerintah untuk berjihad selama pemerintah tidak memerintahkan untuk bermaksiat. Berdasarkan dalam surat At-Taubah ayat 38-37,
Sesungguhnya pengunduran bulan Haram itu hanya menambah kekafiran. Orang-orang kafir disesatkan dengan pengunduran itu. Mereka menghalalkannya suatu tahun dan mengharamkannya pada suatu tahun yang lain, agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang diharamkan Allah, sekaligus mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Oleh setan dijadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Dalam surat At-Taubah ayat 39, jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah akan menghukum kamu dengan azab yang pedih dan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan kamu tidak akan merugikannya sedikit pun. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Setelah lama bermusyawarah, ternyata satu hari itu belum membuahkan hasil dan kesimpulan, dan musyawarah akhirnya dilanjut keesokan harinya. Baik, setelah kita bermusyawarah pada kemarin dan hari ini, bakal kita putuskan bahwa resolusi jihad Syamsiah yaitu: 1. Setiap muslim, tua, muda, dan miskin sekalipun wajib memerangi orang kafir yang merintangi kemerdekaan Indonesia. 2. Pejuang yang mati dalam perang kemerdekaan layak disebut syuhada. 3. Warga Indonesia yang memihak penjajah dianggap sebagai pemecah belah kesatuan nasional dan oleh karena itu harus dihukum mati. Dengan 3 faktor tersebut, saya harap kita bisa membakar semangat para pejuang di Indonesia. Selang 3 hari setelah resolusi jihad ditetapkan pada tanggal 27 sampai 29 Oktober, terjadi peperangan 3 hari di Surabaya. Rakyat Indonesia melawan sekuat tenaga. Tentara penjajah kocar-kacir pada 3 hari tersebut. Banyak tentara lawan tewas dan 2 jenderal petinggi pun ikut tewas di tangan para rakyat Indonesia. Ini pakai ini dulu biar nggak mapan. Oh, itu dia tentara-tentara mana? Ayo serang. Karena itu, maka pada tanggal 30 Oktober 1945, tentara penjajah dan Indonesia melakukan gencatan senjata dan disepakati kedua pihak. Namun pada sore harinya ada insiden penembakan terhadap Jenderal Tentara Inggris Jenderal Malabi. Dengan itu otomatis tentara penjajah membatalkan perjanjian tersebut. Akhirnya pun tentara Inggris mengumandangkan pengumuman bahwa rakyat Indonesia harus menyerahkan persenjataannya kepada tentara lawan paling lambat 10 November 1945. Pak Kiai, saya mendengar bahwa tentara Inggris datang ke Indonesia sudah ingin meminta peralatan senjata Indonesia pada tanggal 10 November. Dan saya ingin minta izin untuk berjihad di radio, pakai apa boleh? Baiklah, saya izinkan. Bakal semangat para pemuda Indonesia. Baik, pakai. Baik, pakai. Mereka. Atas izin sang kiai, Bung Tomo pun langsung mengumandangkan resolusi jihad melalui radio. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara rakyat di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semua telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangan tentara Jepang. Mereka telah meminta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah meminta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih dan bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara sekalian, di dalam pertempuran yang lampau kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, Sulawesi, Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan mereka masing-masing dan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga kita itu terjepit di mana-mana hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu saudara-saudara. Dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya
di Surabaya ini, maka kita ini tunduk untuk menghentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri dan setelah kuat sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara kita semuanya, kita bangsa Indonesia ada di Surabaya ini akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siapkanlah keadaan genting, tetapi saya peringatkan sekali lagi. Jangan mulai menembak baru kalau kita ditembak maka kita akan ganti menyerang mereka. Itulah kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang menginginkan merdeka. Dan untuk kita saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebih lebur daripada tidak merdeka. Semboyan kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin saudara-saudara pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka! Merdeka! Tepat pada 10 November 1945, dengan pidato Bung Tomo telah membakar semangat Indonesia. Dan bahkan santri bukan hanya dari Jawa, melainkan dari pelosok Indonesia, ikut berjuang pada hari itu. Sampai hari ini yang kita kenal sebagai peristiwa 10 November. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara. Ripana! Iya. Bapak, kita bisa membantu.